pembahasan selanjutnya ya Gus. Kak kembali ke anu tadi. Tadi saya dapat bocoran dari Gus Andi. Oh iya. Oh, apa? Ya tentang pembahasan tentang itu loh Gus, ini agak ekstrim Serem kayaknya. tadi loh. Agak ngeri kayaknya gitu. Tentang zikir iblis itu loh Gus. Nah itu kok saya kok penasaran Gus. Nah iya. Zikir iblis. Itu kalau menurut jenengan zikir iblis itu zikir yang gimana sih? Menurut jenengan. Nah itu saya belum ngerti ya Gus. Kalau menurut Kalau jenengan. menurut saya ya, kalau dari pandangan orang umum aja lah saya ini, kayaknya kok apa ya, zikir yang bisa dianggap sesat gitu loh untuk, Ya, untuk pastinya. manusia gitu loh. Jadi kalau kita membaca itu nanti mungkin kita bisa mungkin jauh dari Allah mungkin gitu. Itu pandangan saya seperti Ya itu. mungkin apa konteksnya tentang apa ya, pengakuan diri sebagai Tuhan ya Gus ya. Berarti bukan amalannya. Bukan Ya. Nah, memang gitu. Jadi gini ya, yang namanya zikir iblis itu bukan berarti amalannya yang salah. Ya. Tapi cara pengamalannya yang kurang tepat. Gitu loh. Bisa dijelaskan lagi Gus? Nah, gini ya. Kan kebanyakan orang pas waktu ada seseorang yang berzikir. Nah, entah apa itu yang dibaca. Terus ketika kita ini mendapatkan isaroh atau gambaran atau suara-suara bagaimana, bisikan yang bagaimana, kadang kan menjadi keraguan di dalam diri tentang keimanan. Nah, contohnya gini, dikala kita ini berzikir, terus di dalam hati tidak kita duga sebelumnya, terus berbicara kotor di sini, misuh-misuh contohnya. Padahal apa? Mulut, akalnya, hatinya sudah mengajak berzikir kepada Tuhan, ya kan? Mengingat Tuhan. Nah, tapi di dalam hati, di sisi lain hatinya itu berbicara kotor. Kadang mengumpat seseorang. Bisa. Kadang menjelek-jelekkan Tuhan itu sendiri. Bisa Pak. Bisa. Nah, itu bukan berarti itu zikir iblis, bukan berarti itu zikir iblis loh ya, bukan berarti. Itu sebuah godaan orang yang sedang berzikir. Iya. Kalau saya pernah membaca artikel bahwa dulu iblis itu adalah orang yang ibaratnya yang ahli ibadah gitu. Malaikat Mas iblis itu. Malaikat yang ahli ibadah, dan ibadahnya itu saking apa ya, mungkin saking banyaknya sampai dia itu mungkin sombong gitu loh. Dia saking banyaknya ibadahku banyak gitu loh ibaratnya. Akhirnya dia itu sama Allah disuruh menyembah sama Adam, menyembah dalam arti menghormati Adam, itu tidak mau karena merasa lebih mulia gitu. Itu gambarannya seperti itu untuk iblis kan. Cuma dari cerita Gus Sandi tadi itu apa ya, sebuah ibaratnya kita berzikir terus ada suara-suara yang mengganggu katakanlah itu memang apa, dari iblisnya sendiri atau memang dari manusianya sendiri Gus? Gangguan dari iblis itu. Iblis itu. Ingat ya, yang namanya hati meskipun benar-benar rumahnya Tuhan, tapi ya jangan lupa nafsu amarah itu bersemayam di dalam hati juga. Makanya ada dua sisi. Sisi positif negatif di dalam hati Gus. Loh, ada di dalam hati nafsu amarah itu. Oh, enggak di atasnya itu enggak ya? Enggak, contoh gini. Iri dengki itu kan nafsunya amarah toh Mas. Iya. Sombong itu kan nafsunya amarah. Lahirnya dari mana? Kan dari hati. Hati. Iya kan? Nah, dari hati. Karena apa? Hati itu juga rumahnya nafsu amarah itu. Berarti kan gitu. Bersemayam di situ. Karena ketika keimanan manusia itu diuji, itu pasti di dalam hatinya yang nomor satu.
Bukan di pikirannya. Bukan dulu, pasti hatinya ya digoyahkan. Hatiku sakit, bukan pikiranku sakit gitu. Hatiku sakit itu karena diejek gitu ya. Enggak pikiranku sakit diejek enggak ya. Logis juga itu logis. Lah iya. Maaf Gus, tadi pemikiran saya awalnya kan istilah zikir iblis itu ada zikir khusus, Hisip-hisip gitu loh. ada Hisip-hisip zikir khusus gitu loh. khususnya. Lah, gini, sebenarnya semua bacaan atau zikir-zikir amalan-amalan itu bisa menjadi zikir Zikir iblis. iblis. Bisa. Berarti kan makanya saya tadi Bagaimana kan bilang, mengarahkan ya. Jadi tergantung pemahaman dan pengamalannya ya. ya makanya kan saya tadi kan sudah bilang, ya kan. Yang namanya iblis itu bagaimana sih? Gitu. Nggih, nggih. Jadi kelakuannya sing Ya, kaya bukan iblis. berarti amalannya, bukan. Tidak bisa disalahkan amalan itu. Kan tergantung manusianya. Meskipun itu yang dibaca sholawat pun, yang bersanad ke Iya. Nabi langsung, istilahnya. Ketika kita ini sudah di dalam hati kita, niatnya sudah lain. Dan kita merasa lebih baik daripada yang lain. Dan kita Iblis seolah masuk. merendahkan yang lain. Itu otomatis sifat iblis yang kau lakukan, kan gitu kan. Iya, iya. Jadi yang namanya zikir iblis itu bukan berarti bacaannya bacaan iblis, bukan. Tapi kelakuannya iblis itu yang sudah kau Saya lakukan. pikir tadi itu yang dimaksud zikir iblis itu Yang diamalkan iblis. Diamalkan itu kayak misalkan iblis itu kan sifatnya menjauhkan dari Allah katakanlah itu. Loh, iblis itu patuh pada Tuhan loh, Mas. Ya, makanya itu tadi saya Patuh. pikir Tapi kan ada- tidak mau mengakui bahwa manusia itu sebagai khalifah fil ardi. Hanya itu ya Hanya kesalahan itu Gus. karena merasa ibadahnya sudah paling merasa Ya, lebih gitu. baik daripada manusia. Itu bukan berarti bacaannya yang sebagai iblis. Bacaan iblis bagaimana sih? Berarti nggak ada. selama ini juga orang-orang juga salah paham juga sama iblis mungkin ya. Iya, salah paham. Sering terfitnah kadang Terfitnah. itu. Si iblisnya. Iblisnya kasihan berarti ya. Jadi kambing hitam, kasihan ya. Ada orang berbuat jelek katanya iblis ini sifatnya kayak iblis padahal iblis itu kan ahli ibadah gitu loh. Cuma dia sombong gitu aja. Tapi sebenarnya iblis sendiri itu memusuhi manusia nggak sih Gus? Itu kan sebenarnya tugas si iblis itu kan memang untuk mengganggu keimanan manusia. Kalau sudah diganggu kan jadi tahu kualitas keimanan manusia itu sendiri. Yang namanya gini loh ya, Tuhan itu tidak mungkin menciptakan sebuah makhluk yang tidak ada gunanya, istilahnya iya, kan iya, gitu. iya. Semua pasti ada gunanya. Berarti kemungkinan iblis itu kalau berhasil menggoda manusia bisa masuk surga juga mungkin ya. Wow, alam. Berhasil menggoda Iya tugasnya betul. kan. Ya surganya dia. Ya surganya dia. Kalau dia berhasil dikasih tugas sama Allah, oh goda manusia berhasil. Ya Allah sudah berhasil menggoda manusia. Loh, Berarti kan dia berhasil. Ya enggak gitu. Enggak gitu ya, Mas, ya? Nggak gitu juga kali. Istilahnya gitu loh. Dadi ini istilahnya Gusti Allah iki lho ganggunan menungso lek kowe iso. Kalau bisa. Lek bisa berarti kan ngikut Iya. dia. Enggak juga ya. Enggak juga ikut iblis ya katanya. Makanya kita sebagai manusia dan ditunjuk sebagai makhluk yang paling sempurna, Iya, sebagai khalifah fil ardi. Seharusnya kan kita juga bisa melaksanakan tugas sebagai pemimpin itu seharusnya bagaimana sih? Kan gitu. Sifat pemimpin itu bagaimana sih? Kan gitu kan? Nah, ketika manusia ini diplot sebagai apa? Khalifah fil ardi, tapi tidak bisa menunjukkan sifat pemimpin itu sendiri, itu berarti sudah keluar dari fitrah manusia. Iya kan? Nah, Ya pada akhirnya semuanya itu semua manusia itu sebagai pemimpin. iya. Minimal memimpin dirinya sendiri minimal itu ya. Ya, gini loh, kenapa kok manusia ini diciptakan sebagai pemimpin di dunia? Karena semua yang dicipta oleh Tuhan itu supaya dimanfaatkan oleh manusia. Apa lestari atau tidaknya, manfaat atau tidaknya itu tergantung manusianya sendiri. Karena apa? Iya, iya. Manusia sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Gitu.
berarti gini Gus ya, konsepnya kan gini, hidup di dunia itu cuma mampir ngombe, itu berarti tidak sepenuhnya benar juga Gus ya. Masalahnya gini, manusia itu diberikan hak, diberikan untuk mengelola dunia, bukan untuk mengelola akhirat gitu loh Gus. Berarti pada maksud dari Allah itu manusia itu awakmu ngurip-nguripon di dunia, api awake manfaatno dunia. Seperti itu Gus. Gini ya. Gimana, Kan Gus, itu? kita memedar ibarat manusia mampir ngombe. Iya, itu, Ya, Gus. gini ya, Iya. gini. Saya tanya. Nah, mampir ngombe, mampir minum lah istilahnya Iya, ya. Yang diminum itu apa sih? Air. Yang diminum itu air. Air. Air itu kan simbol kehidupan. Iya, iya. Itu maksudnya ibarat manusia itu mampir minum di dunia, Iya. itu ibaratnya kita hidup di dunia itu hanya Sebentar. sementara. Maksudnya gitu. Oke. Iya. Pengertiannya gitu ya. Iya, pengertiannya seperti itu. Bukan Masalah berarti waktu, masalah turun. bukan berarti kita ini ngombe saenake mendem sampai anu. Lah ya remuk kancane to ya. Enggak, maksud saya kalau ibaratnya di dunia itu manusia kan disuruh mengelola dunia. Padahal kalau dikasih gambaran mungkin waktunya cuma sebentar. Nah manusia itu kan fitrahnya itu kan untuk hidup di dunia, bukan untuk hidup di akhirat gitu maksud saya Loh, Gus. gini, Gimana, Gus? gini Mas. Nah, karena yang bisa menentukan kita di akhirat nanti, ya di dunia ini. Bagaimana perjalanan, bagaimana kelakuan kita. Kan gitu kan? Selama di dunia itu bagaimana? Karena apa? Akhirat itu adalah hasil dari apa yang sudah dicapai di dunia. Dilakukan di dunia. Gitu loh. Makanya manusia itu sebagai khalifah fil ardi itu. Bukan khalifah fil akhirah. Nah itu loh. Saya kan ada orang, wis rasa mikir dunia, wis pokoknya akhirat ya. Ya. Tinggal no dunia ya. Nah kan banyak gitu toh. Tinggalkan dunia wis Nah, rasa. itu harus Nah, diluruskan. Itu harus diluruskan. Berarti pandangan seperti itu juga kurang pas Gus ya. Itu harus Lihat diluruskan. konteksnya. Harus diluruskan. Gini, bukan berarti pandangan seperti itu salah, bukan. Bukan, ya? Itu benar. Oh, benar tuh. Benar, itu benar. Maksudnya jangan sampai kita ini kedonyan. Oh, berlebihan lagi kan. Nah, berlebihan. Mendemi juga itu nanti ya. namanya hidup di dunia ini masih membutuhkan dunia, Mas. Nah, itu loh. Nah, Gus. kan kebanyakan kan manusia pada munafik. Munafiknya gimana? Ada istilah yang mengatakan itu tadi. Kita rugi di dunia nggak apa-apa, jangan sampai rugi di akhirat. Nah. Seperti ada statement seperti Ya, itu. ada, sering juga kok. Ketika manusia yang bilang seperti itu diuji, uangnya habis. Melarat gitu kan lagi ya. Uangnya habis gitu aja, jangan melarat dulu. Uangnya Kehabisan habis. uang gitu aja. Bingung. Bingung. Iya kan? Iya, mesti gawat. Kaya wayang ilang gapit ya. Gagah gua ganti duit. Nah, ini kalau. Ayo remuk toh. Remuk. Nah. Contohnya seperti itu. Kebanyakan kan manusia kan munafik pada dirinya sendiri. Oh. Seolah-olah kita ini suci di hadapan orang lain, tapi ngelokro di dirinya sendiri. Oh iya. Berarti mencari pembenaran. Nah, Pembenaran untuk dirinya itu sebenarnya sendiri, itu menutupi kekurangan ataupun kelemahannya. Gini ya Mas ya, contoh gini Mas. Ini kembali kepada keraguan atau ketakutan Iya, gitu ya. iya. Seseorang kalau belum mempunyai modal atau masih mempunyai kesalahan atau dosa, pasti takut mati. Pasti takut mati. Pasti, ya. Iya kan? Iya. Karena apa? Merasa masih punya dosa. Tapi gini, orang kalau sudah merasa baik itu salah. Ya, terus gimana kalau seperti itu? Bingung juga Gus ya. Bingung juga akhirnya. Kan kita coba ilmu Tuhan kan berada di dalam otak. Iya, otaknya gitu kayak gitu. Merasa salah kita juga nggak benar. Merasa benar juga salah. Nah, itu sebaiknya Jangan berlebihan. Loh, kita merasa belum siap untuk meninggal. Iya. Menurut saya itu bagus. bagus. Karena apa? Dia akan berusaha untuk membenahi diri. Iya, iya.
ya kan? Memang berusaha mempersiapkan diri kan gitu akhirnya. Tapi kalau ada seseorang yang merasa sudah baik, merasa sudah benar, ini justru sifatnya iblis yang sudah dilakukan. Tapi ada yang bilang nggak Gus itu. Wes aku siap mati amalku wis akeh ngoten niku. Akeh. Banyak. Banyak. Wes amalku wis akeh bangun apa wis nyodako akeh gitu ya. Sedekah sudah banyak wes aku mati sawae wis siap kan. Kadang gitu Gus. Ya. Tapi nggak melihat amalnya, pokoknya siap mati, Lah, pasrah. itu. Gimana Gus? Apa sebaiknya? Makanya kan kita kan harus tetap Mati bijak, konyol. ya kan? Kita kan harus tetap bijak dalam menyikapi sesuatu, ya kan? Kenapa kok dituntut bijak dalam menyikapi sesuatu? Karena apa? Ketika kita ini melihat, ya kita melihat seseorang yang melakukan kejahatan. Contohnya gini, kok kejahatan? Berbicara kotor gitu aja lah, miso-miso lah, berbicara kotor. Kadang kan di dalam hatinya kan tidak seperti itu. Kadang, ya kan? Kadang. Nah, kadang orang diam saja. Ternyata hatinya miso-miso. Di dalam hatinya mengumpat terus. Kita kan nggak tahu. Makanya kita harus bijak. Istilahnya di poros tengah. Itu Bijaksana dan bijak sini. Nah, bijaksana dan bijak sini. Bagaimana kita tetap menyeimbangkan itu. Jangan sampai di dalam hati kita tumbuh rasa-rasa yang tidak benar. Justru itu akan merusak kesucian hati kita sendiri. Terlalu banyak rasa juga nggak baik Gus ya. Ya, kapusan rosok. Nah, banyak rasa-rasa. Sekarang kan ya zamannya yang jadinya ya rasan-rasan. Terlalu banyak rasa-rasa itu loh Gus sekarang itu. Jadi orang kan malah rasanya kayaknya kok enaknya begini, enaknya begini gitu. Akhirnya malah kita nggak ketemu gitu loh. Terlalu banyak rasa, bingung gitu loh. Wah, ini amalku sakeh, amalku kurang kadang-kadang. Wes santai wes amalku banyak guys. Saya wes oke lah kadang memang ada seperti itu. Jadi ya memang PD itu perlu lah. PD itu memang kepedean, perlu. Tapi kepedean yang nggak boleh. Kurang baik. Bukannya nggak boleh, kurang baik. Membahayakan juga ya terlalu. Iyalah. Maaf Gus, geser ke ini ada titipan pertanyaan Gus. Ya. Ini tentang apa? Masalah qadar dan qadar Gus. Ini pertanyaannya, kalau takdir sudah ditentukan, kenapa dimintai pertanggungjawaban? Kodok dan qadar. Okay. Nah, kodok itu apa sih Mas? Ketentuan. Qadar juga ketentuan juga. Ya. Qadari khairihi wa syarrihi. Jadi gini ya, Mas. Maaf. Jenengan sudah ditentukan oleh Tuhan diciptakan sebagai manusia. Sudah ditentukan kan? Iya. Manusia. Kalau jenengan sudah diciptakan, dikodok dan dikodarkan sebagai manusia, terus apa yang akan kau perbuat? Apakah kamu akan pokoknya saya hidup, terus kamu tidak melakukan apa-apa? Ya, saya tetap action. Tetap action kan? Iya. Nah, seharusnya tetap action kita. Iya, bagaimana kita bisa bermanfaat, berguna bagi Kan nusa dan intinya bangsa. di situ. Ya. Pertanggungjawaban itu adalah apa keputusan yang sudah kau lakukan sesuai pilihan kamu. Itu yang dipertanggungjawabkan. Iya kan? Karena apa? Gini Mas, yang namanya manusia itu berhak untuk menentukan garis hidupnya. Karena apa? Sudah diberi modal oleh Tuhan kok. Yeah. Modal yang sempurna seperti ini. Mau kamu buat apa itu modal itu? Apakah akan ditelantarkan begitu saja? Apakah dimanfaatkan? Apakah dikembangkan supaya lebih baik lagi? Kan tergantung manusia itu. Ya, pilihannya Gus ya. Pilihan manusia. Memang manusia itu tidak bisa memilih, tapi harus memilih. Yang tidak bisa dipilih itu apa? Gini, ketika jenengan dikehendakkan sebagai manusia, kamu kan tidak ingin laki-laki gini lah. Dikodratkan sebagai laki-laki. Apakah kamu bisa memilih sebagai perempuan? Kan nggak bisa. Itulah yang tidak bisa dipilih. Tapi manusia berhak memilih jalan hidupnya.
gitu loh. Iya, iya, iya. Iya. Karena apa? Kita sudah dihidupkan. Seharusnya kan kita harus bisa menentukan jalan hidup kita ini bagaimana. Karena apa? Berhasil dan tidaknya itu ya tergantung usaha kamu. Entah berhasilnya itu di bidang apa. Kadang kita ini berusaha di bidang dagang. Ternyata Tuhan tidak menghendaki di situ. Karena dengan pengalaman kamu di perdagangan itu, terus akhirnya apa? Kamu dipertemukan, jenengan dipertemukan oleh siapa? Oleh seseorang, terus diarahkan. Ya itu kan karena hikmah dari perjalanan dagangmu itu. Terus akhirnya ada yang mengarahkan kamu seharusnya gini loh. Akhirnya mencapai kesuksesan. Nah, ya kan? Karena apa? Yang namanya di dunia ini masih membutuhkan sarana atau media untuk mencapai tujuan. Dan tujuan itu kan bukan hanya di dunia saja, bahkan sampai akhir. Bahkan tujuan ke Tuhannya sendiri, gitu loh. Kalau diulas mesti panjang. Loh, pasti. Panjang ini kalau misalnya ini sama dengan tentang pilihan, Gus. Misalnya tentang jodoh. Ya kita ya berhak lah memilih. Nanti kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, nah itu kita harus bagaimana? Apa kita harus pasrah? Oh iya Gus, ini sebelum jodoh ya Gus ya. Yang dinamakan jodoh ini ya, ini sekalian Gus ya. Katanya sudah jodoh, tapi kenapa kok bisa berpisah? Berpisah itu loh. Nah itu berarti belum jodoh. teman saya Gus, teman-teman saya. Oh iya, iya, iya. Sudah berjodoh 2 kali tapi kok berpisah gitu loh Gus. Sudah nikah tapi ya, nggak jodoh. Kan teman bisa. saya titipan ini Gus. Ya. Gimana Gus? Gini loh. Yang namanya sampai waktu aku. Oh, ini mau ngerasani. Titipan teman saya gitu loh. Gini loh ya. Jodoh kok berpisah. Yang namanya jodoh itu ketika manusia dengan manusia dipertemukan. Ini namanya jodoh. Dipertemukan. Maksudnya nikah. Ketemu pertama, nikah ketemu gitu nikah ya. Itu sudah jodoh. Bertemu. Oh, bertemu aja sudah jodoh. aja. Kita bertemu ini kan berjodoh toh. Berarti kita berjodoh. Wong nama rungokna toh. Kok kesusu ngelak ae. Gini loh. Yang namanya jodoh itu ketika antara manusia dengan manusia ini saling bertemu. Sudah dikehendaki bertemu oleh Tuhan. Ini namanya jodoh. Kalau kita ini tidak berjodoh, nggak mungkin kita ketemu di sini. Berarti kan kita sudah ditakdirkan di sini, berjodoh di sini, gitu loh. Berarti berjodoh itu mesti dalam ikatan pernikahan itu loh. Ya, konotasinya kan ke sana atau berjodoh memang tadi. Secara umum namanya jodoh itu ke jenjang pernikahan. Terus kalau terjadi sudah nikah, terjadi perceraian, apakah itu jodoh lagi? Ya jodoh dulu. Tapi kan setelahnya tidak. Oh, awalnya berjodoh. Itu kan masa lalu. Berarti kan masih ada kehendak Tuhan yang harus kita jalani. Harus move on gitu ya. Iya. Nah, itu kan berarti namanya jodoh itu bisa berjalan. beberapa kali ya Gus ya. Gini loh, coba ditelaah lagi. Yang namanya jodoh itu bagaimana tadi? Jika antara manusia dengan manusia ini saling bertemu, berhadapan, ini namanya jodoh. Entah itu berjodoh di dalam pekerjaannya, berjodoh di dalam percintaannya, berjodoh di dalam apa? Persahabatan. Ini kan berjodoh. Kalau tidak jodoh ya nggak ketemu. Ini jodoh dalam arti luas itu ya. Dalam arti luas. Kebanyakan kan seseorang itu cara menilainya jodoh itu dikaitkan dengan hal pernikahan. Iya, rata-rata di situ jodoh. Iya, iya. Itu ya. Nah, makanya kita ini harus tetap bijak dalam menerima takdir yang sudah dikehendaki Tuhan ini. Contoh ketika kita dijodohkan oleh Tuhan, sekarang bertemu di sini. Ketika kita ini berbicaranya kita tidak sambung ataupun kita ini saling mengumpat, saling mengejek. Tidak berjodoh itu termasuk itu. Bisa kemungkinan besoknya tidak berjodoh lagi, gitu loh. Iya, iya.
Makanya bisa terjadi perceraian di dalam rumah tangga ya karena itu sudah tidak cocok lagi. Tapi ketika kita dijodohkan, kita bisa menjaga silaturahim, ya kita masih tetap berjodoh nantinya. Berarti kembali kayak sing awal tadi Gus ya, kita harus merawat benih-benih itu. Ya itu salah satunya. Biar bunga istilahnya bisa Mekar, kita tumbuh, harus kita berbunga rawat. mekar. Nah itu. Kembali ke jodoh lagi Gus. Jodoh lagi ini. Ya kan dikatakan bahwa umur, rezeki, jodoh itu kan di tangan Tuhan Gus. Ya. Nah ini masalah jodoh itu tadi Gus. Tambah satu Mas. 1% di tangan Hansip kalau ketangga. Nah gini ya, jodoh di tangan Tuhan, termasuk jodoh di tangan Tuhan. Nah, kita bertemu ini karena siapa sih? Enggak, ini konteksnya jodoh yang itu loh Gus. Iya sama. Karena kan sebuah perjalanan. Ketika kita ini bisa mengarungi bahtera rumah tangga dengan harmonis, bisa saling menjaga kepercayaan. Itu kan bisa dijodohkan terus karena apa? Nyambung. Gitu loh. Kalau kita sering selisih paham, sering bertengkar, akhirnya kan muncul ketidakharmonisan. Itu kan sebagai pemicu akhirnya kita tidak berjodoh lagi karena Iya, apa? Gus. Sudah tidak sejalan gitu loh. Gini Gus, saya ada pemikiran. Mungkin Allah telah menuliskan bahwa jodohmu sama si A hanya sampai katakanlah usia pernikahan 5 tahun. Tapi karena kita itu merawatnya itu mungkin baik, akhirnya nggak jadi lewat, akhirnya bisa lebih. Yang bilang 5 tahun jodohmu itu siapa? Misalkan ini dicatat sama Enggak mungkin. Nggak ada yang Nggak ada ya? tahu. Misalkan Itu manusia yang bilang. Enggak bisa, enggak ada misalkan kalau Nggak ada misalkan. yang tahu, Mas. Iya. Nggak ada yang tahu. Karena apa? Yang namanya suratan takdir itu rahasia kok, Mas. Rahasia, dan itu tetap menjadi rahasia. Manusia tidak ada yang tahu. Kalaupun ada manusia yang diberitahu, kebanyakan itu mensirikannya, merahasiakannya. Tidak boleh. Karena apa? Kembalinya akan yang kembali ke yang membuka aib itu sendiri, rahasia itu. Oh, terkadang nikah ada, kadang-kadang nikah 1 bulan biar aja. Iya, saya kira itu kalau masalah jodoh, maksudnya jodoh pernikahan Gus. Kalau misalnya terjadi perceraian itu berarti bukan jodoh. Pikiran saya begitu. Nah, ya otomatis lah. Ketika bercerai berarti kan sudah berpisah, berarti sudah tidak berjodoh lagi, kan gitu. Jadi Tapi nyatanya jodohnya yang sebelumnya itu bukan yang ditentukan itu loh. Loh, kan juga ada kejadian sudah pernah bercerai, rujuk lagi, berjodoh lagi. Oh berarti itu jodoh Gus. Nggak bisa dipisahkan. Makanya bagaimana kita harus bijak dalam apa itu menerima kodok kodar itu, gitu loh. Intinya kan di situ. Oh ya Gus, ini masih mengenai perjodohan. Oh, masih dijodoh ya? Kayaknya Kak menarik ini. Jadi gini, ada orang begini, semoga kita nanti dipertemukan di kehidupan yang selanjutnya. Nah itu gimana gitu? Yang namanya Bisa perjalanan hidup, sekarang kita bertemu, besok kan bisa bertemu lagi, Mas. Berarti kan berjodoh lagi bisa. Ini di kehidupan yang selanjutnya itu. Kan selama kita masih hidup ini loh. Oh. Kalau maksudnya Gus Amin itu kan yang kehidupan Kehidupan berikutnya. selanjutnya apakah bisa berjodoh Bertemu lagi? lagi. Wow, alam, saya bukan Tuhan kok. Oh, enggak di kitabnya enggak ada Gus. Wah. Enggak ada ya di kitab-kitabnya pernah dibahas. Memang mungkin. ada, seperti itu memang ada, ya kan? Nah, tapi kan kita tidak tahu, Mas. Keberadaan, kebenarannya itu bagaimana kan kita tidak tahu. Itu kan hanya sebatas teori atau rabaan manusia. Tadi saya mengutip kata Gus Sandi itu loh, Pangeran Tiang Feng itu loh Gus. Opo neh gitu. Ini kayak apa? Ceritanya ada akhir itu loh. Oh. Ketika jodoh bersandar di dalam hidup kita. Kalau udah nggak jodoh berarti ya nggak lagi, berarti lepas. Balik deh. Jodoh lain lagi. Oh. Iya. Kayak jodoh ini sudah diakhiri aja.
Karena sudah tidak kondusif ini jodohnya. Tapi bagus juga kalau misalnya Bagus ya? kita buat biro jodoh. Oh gitu ya. Oh. Ya bermanfaat banget loh, Gus. Nah, ini kan tukang jalan. Iya, Yo iya. yo dilanjut. Lanjut. Tadi kayaknya ada 2 toh, Mas tadi untuk pembahasannya tadi. Oh, tentang jodoh tadi ta. Enggak, Kembali ke itu jodoh ta. Kembali yang pembahasan yang serem-serem tadi loh, Mas. Sudah. Sudah 2 sudah ya. itu Sudah. ya? Oh, Iya. ini berarti Ya ini banyak titip. perjodohan. Oh, titipan aja Mas ini kayaknya mungkin netizennya kok menarik. Iya, ini ada titipan kata-kata. pertanyaan Bilang, lagi. Pengadilan meskipun 2 gagal di apa namanya di akte cerainya tulisannya 1. Oh, ini masih di koridor jodoh, Jodoh ini, lagi. Gus. Oh, berarti Pertanyaannya gini, Gus. Moni. Bolehkah menyolawati seseorang supaya bisa berjodoh? Ya, boleh saja. Siapa sih yang yang melarang orang bersolawat? Boleh Maksudnya saja. pengertiannya ya mungkin mendoakan itu ya. yes, secara luas lagi, misalnya kayak dengan Mahabbah. mahabbah, jampe-jampe gitu loh, Gus. Nah, kalau Tuhan menghendaki, ya pasti terjadi. Kalau tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Kan enak gitu. Oh, kenyataannya ilmunya ada kok. Iya, iya. Dan ilmu itu juga dari Tuhan kok. Boleh-boleh Boleh aja, ya, Gus? sah-sah saja. Tapi untuk apa terjadi atau tidaknya, itu kan hak prerogatifnya Tuhan, gitu loh. Tetap harus disandarkan kembali ke Tuhan. Iya. Iya, ujung-ujungnya. Boleh. Nggih. Ilmunya juga ada loh. Ilmunya Gus, ya. juga ada Ya, kok. pelet itu ilmunya. Nah, iya semacam Haji itu. jaran goyang. Semacam Nah, itu maksudnya ya. Boleh itu ya Gus ya. Nggak Ya apa-apa. tergantung penggunaannya. Kadang kan manusia itu istilahnya memakai jalan pintas agar mendapatkan apa yang menjadi istilahnya itu keinginan yang berlebihan itu loh. Keinginan yang berlebihan itu kadang kan hawa nafsu. Hanya memburu kesenangannya. Nah, itu yang salah, Kebanyakan yang kan nggak boleh seperti itu itu, yang ya, nggak Gus, ya. boleh seperti itu. Kan tergantung manusianya. Tapi kadang sama Allah juga dikabulkan ya Gus gitu. Meskipun dengan cara-cara Loh, yang kadang itu sebagai pelajaran loh Mas. Namanya manusia di dunia itu pasti akan mengalami ujian, godaan, dan cobaannya. Jadi kadang kebalikan juga orang yang baik katakanlah dengan cara yang baik justru malah tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ujian. Itulah ujian orang baik. Itu ya Gus. Ya? Heeh. Ujian orang baik tidak diberikan, ujian orang katakan yang nggak baik tapi malah diberikan. Gitu. Loh, namanya Ujian ujian juga ya? itu ada 2, ujian kesenangan dan ujian kesusahan. Nggak bisa milih itu Gus ya. Kalau misalnya ada ilmunya milih gitu loh Gus. Gimana? Kalau manusia ini suruh milih, Iya, ibaratnya milih yang enak aja, Iya, Gus. yang enak Ya, aja. pasti yang enak lah. Tapi kenyataannya apa? Kadang manusia ini dipertontonkan dengan sebuah peristiwa yang enak, kadang ya yang nggak enak kan gitu. Kadang kan kita merasa apa ya, semacam kayak mengelus dada gitu loh. Itu loh orangnya gini. Ibaratnya kalau tingkah lakunya juga kurang baik, tapi kenapa kok kayak di Itu namanya terus. istidrot. Nah, itu dilulu. Dilulu itu loh. Yang orangnya baik, ibaratnya dengan cara-cara yang benar, itu malah kayak di apa ya? Iya. Uji terus itu. Nah, itu kan adalah ujian keimanan manusia. Kadang kan manusia itu terlalu pede dengan apa yang amalan yang sudah dilakukan. Ketika ada seseorang yang sudah banyak istilahnya itu sodakoh kepada seseorang, bangun masjid, tapi di dalam hatinya ini masih mencari pamrih dari manusia. Itu akan sia-sia kok Mas. Nah, saya juga pernah dengar di sebuah kajian itu, manusia itu sebenarnya itu tidak akan masuk surga karena amalnya Gus itu. Kayak semacam itu gimana Gus? Kok malah dengan amalnya kok malah dia tidak masuk surga? Ya Merasa, karena "Wah, dia amalku merasa banyak," lah gitu, itu gitu. karena merasa amalnya sudah banyak, amalnya sudah benar, seolah-olah dia itu sebagai panitia surga. Gitu.
Dan manusia itu ternyata tidak dimasukkan surga oleh Allah karena amalnya gitu loh malahan. Gimana itu? Kan kadang orang mikirin lah, aku kadung beramal baik kok gak jelebokne ya gimana ya. Kan ada keraguan tadi loh, Guys. Ya karena ridhonya Gusti. Nah, itu loh, karena kembali ke situ. keraguan manusia gitu. Kembali ke tadi kan Mas Aji kan bilang tadi sudah sholat kita tapi kok masih tetap ragu gitu. Terus kita itu harus gimana Gus ibaratnya supaya enggak Makanya harus kita tanamkan iman tauhid kita. ke situ lagi Gus ya. Iman tauhid kita. Gitu loh. Lah, ini. Ketika manusia itu lepas dari iman tauhidnya, pasti di dalam hatinya ada keraguan. Pasti itu ya. Pasti, sudah pasti. Karena apa? Dia itu tidak percaya. Siapa yang menggerakkan kita? Siapa yang menghendaki kita seperti ini? Iya kan? Iya. Iya, kemarin saya pernah juga mengkaji itu jadi gini. Orang itu misalkan ketiduran, enggak sempat sholat subuh atau gimana, dia mikir waduh ini gimana aku enggak sholat, aku nanti gimana nanti bisa disalahkan sama Allah. Tapi seorang ulama itu bilang gini, sekarang kembalikan aja, yang menidurkan kamu siapa? Allah. Katakan gitu. Yang membangunkan siapa? Allah. Ya sudah, berarti kamu itu tidak beribadah karena ketiduran itu ya karena Allah, sudah selesai. Nggak usah dipikir. Kalau semacam itu gimana Gus itu menurut pendapat jenengan Gus? Itu kan sebenarnya ujiannya orang yang sedang berlaku baik. Oh itu. Wah, iyalah. Ketika kita ini mempunyai pilihan untuk menjadi orang yang baik, contoh ya, itu pasti akan banyak gangguan, godaan-godaan, itu pasti Mas. Gini loh Mas, yang namanya orang yang benar-benar baik, dia itu tidak akan berharap lebih dari kebaikan yang sudah dilakukan. Iya. Nah, itu. Misalnya berbuat kebaikan 10, olehnya ya 10 Nah, gitu. Dapatnya jadi kan 10. gini tuh Mas, namanya orang yang memang, kalau memang benar-benar baik loh ya, Iya. tidak akan berharap, tidak akan berharap orang lain akan membalas kebaikan kita. Oh iya. Karena apa? Memang benar baik. Tapi kalau masih ada pamrih, itu suatu saat pasti akan meledak bom waktunya. Kan gini tuh Gus, sekarang konsepnya beribadah itu kalau istilahnya yang banyak kita terima di pengajaran itu kan kita beribadah katakanlah jamaah 27 derajat, terus kita beribadah pada waktu katakanlah bulan Ramadan di 1000 kali kayak gitu loh Gus. Jadi kan itu justru orang kan mikirnya ini, wah ibadahku pengen wakeh banyak dari yang biasanya kayak gitu loh Gus. Itu kan sebenarnya untuk memotivasi manusia itu sendiri. Perlu juga itu Gus ya. Perlu, karena apa? Manusia itu kalau tidak dimotivasi, kalau tidak dimotivasi gini, kalau kamu gitu. kalau kamu tidak melakukan ibadah akan masuk neraka. Kalau kamu melakukan ibadah ini akan jaminan masuk surga. Itu kan sebagai motivasi manusia untuk beribadah. Perlu juga Perlu. Manusia itu kalau tidak dipaksa dengan hal-hal seperti itu, tidak istilahnya itu tidak dipameri dengan hal-hal seperti itu, manusia tidak akan berbuat apa-apa. Walaupun berarti kan ibadah mereka kan karena pahala itu enggak apa-apa ya awalnya itu ya. Memang awalnya harusnya seperti itu Mas. Untuk Contohnya gini lah, ketika kita ini masih kecil lah, ada anak kecil